Ya, kali ini kita mau coba konten di Pura Pakualaman di Yogyakarta. Karena pada hari Rabu 10 Januari 2024 akan diadakan Daup Ageng, yaitu pernikahan dari putra dari Raja Pura Pakualaman yang akan dilangsungkan, dan kita akan melihat persiapannya hari ini. Kali ini kita coba perjalanannya dimulai dari 0 km Yogyakarta. Jadi ini kita mulai jalan. Di depan ini ada lampu merah 0 km Yogyakarta. Kalau lurus itu akan sampai ke keraton. Tapi ini untuk ke Pura Pakualaman kita belok ke kiri. Sambil jalan kita akan membicarakan sekilas sejarah berdirinya Pura Pakualaman. Pura Pakualaman berdiri usai adanya penyerahan kekuasaan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II kepada adik tirinya Pangeran Notokusuman pada tahun 1813 saat pendudukan Inggris. Itu akibat adanya konflik antara Kesultanan Ngayogyakarta dengan penjajah, sehingga ada konsekuensi untuk menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Pangeran Notokusuman. Nah ini guys, ini udah sampai di halte busway. Kalau kita lihat di kiri ini ada Taman Pintar. Di Taman Pintar itu dekat dari 0 km Yogyakarta, kira-kira sekitar 200 meter. Kita lanjut. Kemudian akibat diberikannya sebagian wilayahnya itu, maka Pakualam ke-1 yang dinobatkan pada tanggal 29 Juni 1813 diberikan tanah dan tunjangan, tentara kavaleri, hak memungut pajak, dan tahta turun-temurun. Tanah yang diberikan itu ada di Kemantren di dalam kota Yogyakarta, sekarang menjadi wilayah Kecamatan Pakualaman, dan daerah Karangkemuning yang selanjutnya disebut Kabupaten Adikarto yang terletak di bagian selatan Kabupaten Kulon Progo, maksud saya Kadipaten Adikarto. Pada tahun 1950 status dependen Kadipaten Pakualaman diturunkan menjadi daerah istimewa setingkat provinsi dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu sebagai konsekuensi dari wilayah DIY yang menyatakan bergabung dengan wilayah negara Republik Indonesia saat kemerdekaan tahun 1945. Sampai sekarang dengan status keistimewaan DIY, maka untuk provinsi DIY gubernurnya dijabat oleh Kesultanan Ngayogyakarta dan wakil gubernurnya dijabat oleh Adipati Pura Pakualaman. Dan sekarang yang menjabat wakil gubernur adalah KGPAA Pakualaman ke-10. Nah ini di depan ini ada bis warna hijau, ini bis Trans Jogja. Ini melayani rute-rute di wilayah Yogyakarta, jauh dekat dengan tarif Rp3.500. Jadi kalau yang wisata-wisata luar kota, kalau pingin angkutan murah cukup naik Trans Jogja.
Tapi bisa juga kalau ingin naik kendaraan tradisional, ada andong, ada becak, terutama untuk jarak yang tidak terlalu jauh. Nah, ini kita udah sampai di halte Pakualaman. Sebentar lagi kita akan nyampe di Puro Pakualaman. Nah, ini ada pertigaan, kita belok ke kiri. Nah, depan itu udah sampai. Nah, sekarang kita posisinya ada jalan raya di depan Puro Pakualaman. Ini namanya Jalan Sultan Agung. Patokannya di depannya ada kantor BRI. Nah, kita mau coba. Nah, itu kelihatan teratak yang udah mulai dipasang di halaman luar Puro Pakualaman. Nah, ini nampak alun-alunnya Puro Pakualaman. Bisa untuk parkir mobil, motor. Depan sana yang dekat-dekat motor itu banyak kuliner yang bisa. Ini nampak pintu gerbang untuk masuk ke Puro Pakualaman. Ini jalan di depan pas pintu gerbang. Dan kayaknya ada yang jaga itu di dalam, yang menjaga. Tapi nanti kita kalau memungkinkan juga ingin masuk ke dalam. Nah, ini nampak dalamnya Puro Pakualaman dari kejauhan, dari pintu gerbang. Nanti kalau memungkinkan kita mau masuk biar tahu sejauh mana persiapan yang di dalam untuk persiapan pernikahan putra bungsu dari Pakualam ke-10 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 10 Januari 2024. Putranya bernama BBH Kusumo Puntonegoro dan calonnya adalah Laili Anissa Kusumastuti. Nah, ini kita coba menyusuri Puro Pakualaman dari luar dulu. Ini kita ke arah timur dulu. Kita coba. Nah, ini udah ujung arah timur, kita belok ke kiri ke arah utara, Jalan Harjuno. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat bangunan yang ada pada bangunan Pakualaman itu dibagi menjadi dua, ada halaman pertama dan teras pendopo. Halaman pertama itu terdiri dari pendopo sewa taman, bangunan sayap barat dan bangunan sayap timur. Terus di teras pendopo itu ada seperangkat gamelan, kemudian ada juga ruang tamu, tempat upacara, tempat bercengkerama Pakualam beserta keluarganya. Nah, ini juga kita masih menyusuri dari pinggir bangunan Pakualaman. Proses pernikahan ini dinamakan Daup Agung dengan tata cara adat Jawa tradisional klasik tradisi kerajaan Pakualaman. Ini bukan sekedar pernikahan biasa, tetapi suatu upaya untuk melestarikan kebudayaan. Rangkaian acara pernikahan akan dilaksanakan mulai 7 Januari sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 di Puro Pakualaman, Yogyakarta. Pada hari Minggu besok, sekarang ini saya tadi ke sana hari Sabtu, Minggu 7 Januari 2024 akan ada pasang tarup dan majang. Senin 8 Januari 2024
Sengker atau Pingit, Selasa 9 Januari 2024 ada siraman. Kemudian acara puncaknya yaitu Rebo Legi 10 Januari 2024 acara puncak ijab panggih sungkeman resepsi dan dilanjutkan dengan resepsi pada hari ke-1 Rabu 10 Januari 2024 ada 1.500 tamu. Lokasi di Bangsal Sewatama Pakualaman. Dan yang diundang ternyata tidak main-main. Dalam tamu VVIP ada nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, ada Ngarso Dalem, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sebagai Raja Kesultanan Yogyakarta. Juga diundang calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu. Juga diundang juga 58 pemegang adat budaya kerajaan senusantara. Juga diundang Duta Besar Negara Sahabat. Untuk resepsi hari kedua yaitu hari Kamis 11 Januari 2024 adalah undangan-undangan lainnya yang berjumlah 4.000 undangan. Bisa kita bayangkan betapa banyaknya tamu yang diundang dan betapa mewahnya nanti pesta proses tradisi perkawinan tersebut, karena sudah berlangsung mungkin malah beberapa hari sebelumnya sudah ada langkah-langkah persiapan. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa masuk ke dalam. Nah ini kalau tampak adalah ini Masjid Besar Pakualaman. Jadi di luar Puro Pakualaman ada masjid, juga ada alun-alun tadi yang di depan. Ini kita coba masuk ke Masjid Besar Pakualaman. Kemarin juga ini tempat untuk berdoa saat akan dimulainya awal-awal pesta pernikahan. Nah ini nampak bangunannya udah kelihatan peninggalan zaman dahulu dengan adanya pakai kayu-kayu. Nah ini udah kita keluar lagi dan kita nanti coba ingin masuk ke dalam. Nah ini ternyata kita bisa masuk ke dalam Puro Pakualam. Jadi kita bisa melihat bagaimana kesibukan persiapan di dalam untuk persiapan pernikahan yang acara puncaknya akan dilaksanakan pada hari Rebo Legi 10 Januari 2024. Ini kita lihat ternyata tenaganya juga yang dipakai banyak. Ini yang baru datang juga. Ini kayaknya gamelan-gamelan yang mau dipakai juga masih dibungkus. Jadi rugi deh. Siapa tahu para wisatawan yang lihat ini pingin nonton acara Daup Ageng Pakualaman akan dilaksanakan pagi hari Rebo Legi 10 Januari 2024 di Puro Pakualaman. Jadi momen-momen yang kayak gini ini jarang terjadi, karena ini hanya dilakukan apabila diselenggarakan pernikahan oleh pemimpin Adipati Pakualaman. Dia akan dilaksanakan adat istiadat tradisional yang tradisi dilakukan pada kerajaan Pakualaman sejak zaman dahulu. Nah ini penampakannya halaman yang
ada di dalam Puro Pakualaman. Bisa dibayangkan betapa meriahnya nanti pesta pernikahan tersebut. Lebih-lebih yang diundang orang nomor 1 Republik Indonesia, Bapak Presiden dan Wakil Presiden juga turut diundang. Ini kereta kencana dari Pakualaman masih dibungkus, dan persiapannya pun cukup memakan waktu yang lama dan memakan biaya. Juga diundang juga calon presiden dan calon wakil presiden yang akan mengikuti pemilihan presiden di tahun 2024 juga diundang. Selain itu yang jelas Ngarso Dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga diundang. Justru itu yang diundang nomor 1 itu karena rumahnya dekat, sering ketemu, dan masih ada keturunan famili. Diundang juga adalah kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Ada 58 pemegang adat budaya kerajaan Nusantara diundang juga. Duta-duta besar, sahabat juga diundang. Namanya juga Daup Ageng. Jadi kalau memungkinkan saya pun akan hadir. Tapi kalau saat pernikahan paling ya nggak boleh masuk karena kita nggak punya undangan. Kan itu undangannya hanya orang-orang tertentu aja yang punya hubungan kerabat ataupun hubungan-hubungan istimewa dengan Puro Pakualaman. Nah, ini nampak. Udah banyak yang udah terpasang ini. Ini sedang disapu. Pokoknya ayo yang mau datang, walaupun mungkin lihatnya dari luar karena tadi bisa dilihat pintu gerbang Puro Pakualaman ada pagarnya dan dijaga oleh abdi dalam. Apalagi pada saat pesta pernikahan berjalan. Tapi dari luar pun tidak apa-apa, siapa tahu nanti dipasangi layar untuk bisa melihat. Nah, tapi kalau dilihat tadi juga di luar